Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Permata Putri dengan NIM 22231032. Saya berasal dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Nah, tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Nah, sebelumnya kita pada video sebelumnya kita setelah membahas apa sih itu administrasi pendidikan. Nah, kembali kita ulas teman-teman semua, perlu kita garis bawahi bahwa administrasi pendidikan itu adalah suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dan pengerahan dari fungsi administrasi terhadap keseluruhan bidang kerapan dari administrasi pendidikan tersebut. Nah, kemudian kenapa pengintegrasian ini sangat penting dalam administrasi pendidikan? Nah, teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa administrasi pendidikan ini sangat penting, yaitu karena dia merupakan sebagai subsistem dari segala sistem secara keseluruhan di suatu sekolah maupun satuan pendidikan, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun sampai ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari administrasi pendidikan ini. Nah, ada 4 fungsi dari administrasi pendidikan yang kita singkat dengan POAC, yaitu Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah planning. Planning adalah seluruh proses pemikiran penentu hal yang direncanakan, di mana pada tahap ini yaitu kita merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya dalam pengelolaan administrasi tersebut. Yang kedua yaitu organizing. Organizing ini adalah proses untuk pemikiran dengan mengelompokkan orang-orang, di mana dalam mengelompokkan ini kita harus menempatkan orang-orang tersebut di tempatnya sesuai dengan ahli dalam bidangnya mereka masing-masing. Nah, jika kita tidak menempatkan orang tersebut sesuai dengan ahlinya, maka suatu proses pengelolaan tersebut tidak akan tercapai, di mana akan ada permasalahan yang muncul karena tidak semua orang tersebut menguasai ahlinya di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu executing. Nah, executing ini masih berhubungan dengan organisasi, di mana di dalam suatu organisasi ini itu tuh lahirlah dua teori, yaitu teori X dan Y, di mana pada teori X ini adalah orang tersebut bahwa kita pasti tahu bahwa manusia itu tidak selalu merasa puas dengan apa yang didapatkannya. Nah, diminta ini, manusia tersebut malah minta ini. Kemudian teori X dan X ini adalah sifat dasar dari manusia itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, teori X ini dibantah dengan teori Y, di mana teori Y ini adalah adanya proses peningkatan motivasi pada diri seseorang. Nah, teman-teman pasti pernah merasa bahwa kita pada saat masuk kuliah, kita kuliahnya pagi atau masuknya pagi dan kita harus bangun tepat-tepat di waktu pagi tersebut, maka itu adalah suatu motivasi kita untuk melakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Nah, itulah salah satu dari contoh teori Y. Kemudian, fungsi yang keempat dari administrasi pendidikan ini adalah controlling.
Controlling ini adalah proses di mana kita mengamati keseluruhan dari 3 fungsi yang tadi atau pengelolaan administrasi. Nah, tujuan dari controlling ini adalah untuk menjamin agar apa yang kita lakukan, apa hasil yang kita dapatkan dari proses yang telah kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi pendidikan. Menurut Sir Giovanni and Cover menjelaskan bahwa ada 4 tujuan dari administrasi pendidikan ini. Yang pertama yaitu efektivitas dari produksi. Nah, maksud dari efektivitas dari produksi ini, efektivitas berarti efektif, yaitu kita efektif dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, efektif ini maksudnya di sini, misalnya teman-teman mempunyai target untuk menyelesaikan ini dalam 1 tahun. Nah, maka dengan pengadministrasian ini kita bisa menyelesaikan hal tersebut sebelum 1 tahun. Itulah yang disebut dengan efektif. Maka efektivitas dari produksi ini telah tercapai. Yang kedua yaitu efisien. Nah, maksudnya di sini efisien berarti berbicara tentang waktu, di mana kita efisien dalam mengelola waktu tersebut, tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu mampu menyesuaikan diri. Nah, artinya kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, misalnya kita pasti pernah mengamati bahwa ada pergantian kurikulum setiap periodenya, baik itu karena pergantian menteri pendidikan atau peraturan baru dan hal lainnya. Nah, itu adalah salah satu kita sebagai calon seorang guru maupun mahasiswa untuk mampu menyesuaikan diri kita ke kurikulum yang baru tersebut. Nah, yang kemudian yang keempat yaitu kepuasan bekerja. Nah, di sini kita yaitu pasti kita ingin merasa puas terhadap apa yang kita lakukan. Nah, setiap program yang direncanakan dengan matang akan menghasilkan hasil yang baik dan berjalan baik. Kemudian yaitu hasil hari ini adalah akan menjadi perbaikan kita yang akan di masa yang akan mendatang. Nah, itulah 4 tujuan dari administrasi pendidikan yang dikemukakan oleh Sir Giovanni and Cover. Nah, kita sudah membahas itu fungsi dari administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Nah, ruang lingkup dari administrasi pendidikan ini mencakup bidang garapan dari seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan di suatu satuan pendidikan. Nah, ada beberapa bidang garapan tersebut. Yang pertama yaitu personil atau SDM. Nah, personil atau SDM ini terdiri dari pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Yang kedua yaitu kurikulum. Yang ketiga yaitu keuangan, yang keempat yaitu pengawasan, dan yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Kemudian muncullah 2 istilah dalam hal ini yaitu kepemimpinan dan supervisi. Nah, teman-teman semuanya perlu kita garis bawahi. Nah, jika kita ditempatkan sebagai pengelola dalam suatu satuan pendidikan, kita harus tahu apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat, harus mengacu kepada bidang garapan tersebut. Nah, sehingga apa yang kita lakukan tersebut dan hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, mungkinlah hanya itu presentasi sederhana yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just